Teman-teman, berikut ini langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Yang pertama, persiapan bahan dan alat. Sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya kita tentukan terlebih dahulu jenis teknik yang akan kita gunakan. Apakah teknik basah atau teknik kering? Setelah itu, persiapkan alat dan bahannya. Kedua, menentukan tema. Pemilihan tema akan menentukan gambar yang akan dibuat. Penentuan tema dapat dilakukan dengan melihat lingkungan sekitar atau pengalaman diri sendiri atau orang lain. Ketiga, pembuatan sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita dapat memilih yang terbaik. Keempat, penyelesaian gambar. Teman-teman, pada tahap penyelesaian gambar, ketika kita sudah memilih sketsa yang terbaik, kemudian kita akan menyempurnakan sketsa tersebut dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambahkan garis yang dirasakan perlu agar gambar terasa lebih hidup. Selanjutnya, jika sudah mantap, warnai gambarmu dengan rapi. Kamu dapat mewarnai dengan teknik basah atau teknik kering. Pewarnaan dengan teknik basah menggunakan cat air, cat minyak, atau tinta. Sebaliknya, pewarnaan dengan teknik kering menggunakan pensil warna, krayon, atau oil pastel. Teman-teman, setelah kamu mengetahui langkah-langkah pembuatan gambar cerita, sekarang kalian bisa berkreasi membuat gambar cerita berdasarkan tema yang telah kamu tentukan. Teman-teman, berikut ini tahap mewarnai gambar dalam membuat gambar cerita. Untuk mewarnai gambar, ada dua macam teknik pewarnaan, yaitu teknik basah dan teknik kering. Teknik pewarnaan basah ialah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Sebaliknya, teknik pewarnaan kering ialah pewarnaan yang menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna, krayon, atau oil pastel. Teman-teman, perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar pertama merupakan gambar sketsa yang telah disempurnakan. Gambar berikutnya merupakan gambar yang telah diwarnai. Teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari sikap toleransi dalam keragaman seni dan budaya. Kita akan mempelajari sikap toleransi dalam keragaman seni budaya yang terdapat dalam Festival Kuwung 2016. Uniknya keragaman budaya Indonesia dalam Festival Kuwung 2016. Festival Kuwung merupakan acara seni dan budaya sekaligus pesta rakyat yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya setiap tahun. Festival yang digelar dalam rangka Hari Jadi Banyuwangi ke-245 ini menyuguhkan beragam tradisi daerah yang dikemas dalam sebuah pertunjukan yang megah. Rakyat Banyuwangi berpesta, penampilan seluruh peserta mampu mengundang decak kagum. Berbagai seni daerah tampil dengan sangat menarik dan menghibur. Tidak hanya para penari dan aksi teatrikal yang tampil dengan memikat, pawai mobil dengan aneka lampu yang menampilkan miniatur budaya daerah juga mampu mencuri perhatian. Ratusan pendukung acara pun tampil dalam balutan kostum yang atraktif. Ditambah iringan musik tradisional sepanjang acara membuat suasana malam Banyuwangi begitu meriah. Menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata M. Bramuda, Festival Kuwung 2016 mengangkat tema Kembang Setaman Bumi Belambangan. Tema ini sebagai perlambang keharmonisan hidup masyarakat Banyuwangi yang terdiri dari berbagai etnis dan latar belakang budaya. Di Banyuwangi sendiri, beragam etnis seperti suku Jawa, suku Using, suku Bali, etnis Madura, etnis Tionghoa, etnis Arab menjadi penduduk daerah yang telah berpuluh tahun hidup berdampingan dalam kerukunan, katanya. Festival Kuwung pun membingkai keragaman budaya beragam etnis dan suku tersebut dalam rangkaian fragmen yang menarik.
Pembukaan Kuwung menyuguhkan tradisi Saulak suku Mandar. Tradisi Saulak merupakan tradisi pernikahan khas warga Mandar yang merupakan warga pesisir pantai. Berikutnya, pawai menampilkan etnis Jawa Mataraman membawakan fragmen berjudul Cungkup Tapanrejo yang mengisahkan babat alas warga Jawa dalam memulai kehidupan baru. Selain itu, juga ada penampilan suku Using yang menampilkan Sarin Kembang Bakung. Cerita ini mengisahkan kegigihan dan semangat masyarakat desa dalam melestarikan budaya adat Using. Sementara itu, pawai etnis Madura tampil dengan pakaian khas daerahnya. Para penampil membawakan tari topeng dan fragmen yang mengisahkan mata pencaharian mereka sebagai petani kakao. Etnis Bali menampilkan tradisi melati Bali Banyuwangen. Juga tidak ketinggalan atraksi ogoh-ogoh yang menjadi ciri khas perayaan Nyepi umat Hindu. Etnis Tionghoa juga memeriahkan acara dengan menampilkan fragmen bertema Liong Harmoni Tionghoa. Mereka menampilkan berbagai tarian dengan kostum khasnya. Suasana semakin meriah dengan penampilan barongsai. Sebelumnya, Festival Kuwung juga dimeriahkan oleh penampil devil perwakilan dari beberapa daerah seperti Kota Bogor, Kediri, Sleman, Probolinggo, hingga Sumbawa Barat yang menampilkan tari kipas. Teman-teman, berdasarkan bacaan tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi pada teks uniknya keragaman Indonesia dalam Festival Kuwung 2016? Peristiwa yang terjadi adalah peristiwa peringatan Hari Jadi Kota Banyuwangi ke-245 yang dimeriahkan dengan program pesta rakyat yang berisi program pentas seni dan budaya. Yang kedua, keberagaman apa yang ditampilkan pada teks tersebut? Keberagaman yang ada adalah tentang keragaman seni budaya etnis dan suku yang ada di Banyuwangi, berupa tarian, tradisi, adat istiadat, dan pakaian adat. Ketiga, sikap apa yang dapat kalian tiru dari teks tersebut? Sikap yang dapat kita tiru antara lain mempelajari berbagai adat istiadat dan kesenian daerah untuk membantu melestarikan budaya Indonesia. Kemudian, sikap saling menghormati dan menghargai antar suku atau etnis yang ada, sehingga timbul sikap kerukunan dalam usaha meningkatkan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Teman-teman, selanjutnya mari kita identifikasi keragaman seni dan budaya yang terdapat dalam Festival Kuwung 2016. Kita identifikasikan suku yang ada dan kesenian yang ditampilkan. Yang pertama, suku Using. Kesenian yang ditampilkan, cerita Sarine Kembang Bakung. Yang kedua, suku Madura. Kesenian yang ditampilkan, tari topeng dan fragmen yang mengisahkan mata pencaharian mereka sebagai petani kakao. Yang ketiga, suku Jawa. Kesenian yang ditampilkan adalah fragmen yang berjudul Cungkup Tapanrejo. Keempat, suku Mandar. Kesenian yang ditampilkan, tradisi Saulak. Kelima, suku Bali. Kesenian yang ditampilkan, tradisi melasti Bali Banyuwangen. Dan yang keenam, etnis Tionghoa. Kesenian yang ditampilkan adalah fragmen bertema Liong Harmoni Tionghoa.